Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 160, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Singkatnya, suhu di seluruh ruangan menjadi dingin. Geraldine Sol panik dan ingin minum obat lagi. Tidak, Nyonya Emer, saya khawatir saya tidak bisa melakukannya lagi. Saya diketahui oleh Aiden Enzo terakhir kali. Geraldine Sol bimbang dan menolak ratusan kali. Terkunci, Camelia Emer menamparnya secara langsung, menatap Geraldine Sol dengan dingin melalui kacamata hitam dengan mata dingin, memancarkan rasa dingin yang menusuk di sekujur tubuhnya, dan berkata, kamu tidak menyelesaikan apa yang kamu lakukan terakhir kali. Aku tidak menyelesaikan skor dengan kamu karena aku melakukannya padamu. Beraninya kamu menolak hadiah itu. Pada saat ini, Geraldine Sol menutupi wajahnya, kepalanya tertekan, dan dia tidak berani berbicara sama sekali. Aura lawan terlalu kuat. Camelia Emer hanya menatap Geraldine Sol dengan pandangan kecil, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia dipenuhi keringat dingin. Ada apa? Akhirnya, Geraldine Sol tidak bisa menahan aura Camelia Emer, dan bertanya dengan lemah. Camelia Emer berkata dengan enteng, aku ingin mengetahui jenis kelamin anak itu selama tes kehamilan berikutnya. Jika laki-laki, berikan ini pada Vivian Low, katanya. Pengawal di sebelah Camelia Emer langsung mengeluarkan sebuah kotak kecil dan menyerahkannya kepada Geraldine Sol. Camelia Emer tidak bisa melakukan ini, begitu pula bawahannya, hanya Geraldine Sol yang bisa melakukannya. Geraldine Sol mengambil kotak kecil itu dan bertanya dengan panik, apa isinya? Pil aborsi. Bagaimana mungkin Geraldine Sol tidak mengerti maksud Camelia Emer? Mereka ingin memperjuangkan harta keluarga. Camelia Emer ingin Aiden Enzo meneruskan garis keluarga. Wanita seperti ini terlalu kejam. Camelia Emer menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ringan, jangan tanya, kamu tidak boleh, ingat saja, itu laki-laki, biarkan Vivian Low memakannya. Geraldine Sol sangat ketakutan, dia juga sangat bingung, dan bertanya, lalu, jika Aiden Enzo mengetahui tentang saya? Nikita Emer telah menunggu di depan pintu. Di dalam mobil, Nikita Emer bertanya, Nyonya, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Setelah minum obat itu, anak yang dilahirkan oleh Vivian Low cacat dan terbelakang mental. Camelia Emer melepas kacamata hitamnya, melirik Nikita Emer, dan berkata, kapan Anda mulai memedulikan Vivian Low? Nikita Emer segera membenamkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya ketika dia mendengarnya. Nyonya, saya salah. Ayo pergi. Lalu, Rolls-Royce melaju pergi dari rumah keluarga Low. Saat ini, Geraldine Sol sedang duduk di sofa, menatap kotak kecil di atas meja kopi. Sudah dibuka, dan di dalamnya ada botol kaca bundar kecil dengan cairan biru. Ada juga buku instruksi di sebelahnya, asalkan dilarutkan dalam air dan biarkan pihak lain mengambilnya. Apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Geraldine Sol sangat bingung, Vivian Low adalah putrinya. Namun, ketika dia memikirkan apa yang telah dilakukan Aiden Enzo padanya barusan, dia merasa marah di sekujur tubuhnya. Tepat pada saat ini, Guora Low kembali. Geraldine Sol buru-buru membereskan barang-barangnya, dengan ekspresi bersalah di wajahnya, dia berkata, aku akan membuat makan malam. Guora Low juga terkejut, melirik Geraldine Sol yang sedang berjalan menuju dapur, dan tidak berkata apa-apa. Pada saat yang sama, gedung bertingkat tinggi di Jinling. Asosiasi Medis Jinling adalah asosiasi medis terbesar di seluruh kota pesisir selatan. Perusahaan swasta secara bertahap tumbuh lebih besar dan dikenal berwibawa di kalangan medis dan farmasi. Banyak perusahaan farmasi terkait dengan asosiasi medis. Bahkan, apakah suatu perusahaan dapat memproduksi suatu jenis obat tertentu? Atau untuk menjual obat jenis tertentu, Anda memerlukan sertifikasi dan persetujuan dari asosiasi medis. Karena pengakuan mereka adalah pengakuan industri. Banyak perusahaan farmasi besar akan bekerja sama dengan Jinling Medical Association untuk produk mereka. Selama itu adalah obat baru yang telah didaftarkan dan dipromosikan oleh asosiasi medis Jinling,
pasti akan masuk pasar selama diluncurkan. Bangunan ini memiliki 40 lantai. Di dalam gedung, gemerlap dan gemilang, ada berbagai macam orang. Sebuah perusahaan patungan domestik dan asing yang khas. Smith Char, kantor Presiden Wilayah China Raya, Wakil Presiden Asosiasi Medis terdaftar. Di kantor saat ini, orang kulit putih yang berkonflik dengan Aiden Enzo terakhir kali, yaitu suami Manda Viro. Manda Viro juga ada di sana saat ini, duduk di pangkuan Smith, dan mengatakan segala macam pesona dan centil, "Suamiku, lakukan saja, anggap saja aku yang melampiaskan amarahmu." "Tidak, saya tidak suka Vivian Low itu, dia baru saja menjadi ketua dewan, tidak heran dia begitu kejam hari itu." Manda Viro tidak setuju, dan mereka langsung turun dari Smith, dan berkata dengan getir, "Anda harus membantu saya dengan masalah ini, jika tidak, saya akan mengirimkan bukti perselingkuhan Anda dengan para goblin di asosiasi itu ke kelompok kerja Anda." Smith mendengar ini, dia menjadi marah dan tersipu. Berkata, "Manda, apakah kamu menyelidikiku?" Manda Viro tampak sangat acuh tak acuh, "Saya dapat mengabaikan kehidupan pribadi Anda, tetapi Anda harus membantu saya dengan masalah ini, bahkan jika itu memberi mereka izin dari asosiasi Anda." "Saya tidak dapat melihat Vivian Low begitu sombong." Smith telah sakit kepala, dia khawatir tentang kehidupan pribadinya terungkap. Karena itu berkaitan dengan masa jabatannya sebagai presiden di China Raya. Dalam keputusasaan, Smith tidak punya pilihan selain setuju, dan berkata, "Baik, saya akan menghubungi asosiasi cabang di Sanjiang dan mencabut kualifikasi mereka untuk Bikan." Manda Viro mendengarnya, segera melompat, merangkul Smith dan menciumnya, "Suamiku, kamu sangat baik padaku, aku mencintaimu." Dengan wajah tak berdaya, Smith mendorong Manda Viro pergi, dan kemudian memutar nomor manajer umum dari cabang asosiasi medis Sanjiang. Tidak lama kemudian, suara yang sangat hormat dan menyanjung datang dari ujung telepon, "Presiden Smith yang terhormat, apa yang Anda inginkan dari saya?" "Halen, saya ingin Anda membatalkan lisensi kualifikasi grup Bikan untuk saya," kata Smith. Di ujung lain telepon, di sebuah kantor, seorang pria parubaya dengan punggung licin, senyum di wajahnya menghilang dengan cepat, dan dia bertanya dengan bingung, "Presiden Smith, grup Bikan tidak memiliki pelanggaran atau perilaku perusahaan yang buruk. Apakah tidak baik bagi kita untuk membatalkan kualifikasi mereka?" "Halen, kamu tidak perlu bertanya lagi, lakukan saja." Suara Smith tenggelam. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Hanya kamu dan aku yang tahu tentang masalah ini, mengerti? Aku ingin Bikan menghentikan produksi selama 3 bulan. Halen Vigio mengerutkan kening. Dia bertanggung jawab atas perusahaan cabang dari asosiasi medis di Sanjiang, jadi dia secara alami memahami Bikan membawa peluang bisnis yang besar ke Sanjiang. Membatalkan lisensi kualifikasi dengan cara ini, dan menghentikan produksi selama 3 bulan, berakibat fatal bagi Bikan, yang kini berkembang pesat." "Presiden Smith, apa yang terjadi? Apakah Anda membutuhkan saya untuk menghubungi ketua Bikan untuk bernegosiasi dengan Anda?" tanya Halen Vigio. Tidak perlu, lakukan saja." Setelah berbicara, Smith menutup telepon. Halen Vigio sedang duduk di kantor. Pada levelnya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa Bikan pasti telah menyinggung Smith. Dalam hal ini, Halen Vigio memiliki idenya sendiri. Tanpa berpikir terlalu banyak, Halen Vigio dengan cepat menghubungi nomor bawahannya dan berkata, "Batalkan semua lisensi yang dikeluarkan oleh asosiasi grup Bikan, dan beritahu mereka bahwa produksi akan ditangguhkan selama 3 bulan." Setelah panggilan tersebut, Halen Vigio mengambil yang lain. Dia mengeluarkan ponsel lain, memutar nomor, bersandar di kursi putar, tertawa dan berkata, "Saudara Ruizi, saya butuh bantuan Anda dengan sesuatu." Ada suara laki-laki bulat di ujung telepon, sekitar berusia 30 atau 40 tahun, berkata, "Tuan Halen, apa yang Anda atur? Saya mengandalkan Anda untuk melakukan beberapa pekerjaan." "Haha," Saudara Ruizi bercanda, "begini, saya punya beberapa informasi di sini, saya perlu bantuan Anda untuk membuatnya online, dan akhirnya untuk membangkitkan opini publik," kata Halen Vigio sambil tersenyum, dia sudah merencanakannya di dalam hatinya. Karena dia melakukan sesuatu untuk Smith, dia secara alami harus melakukannya dengan indah. Membatalkan lisensi asosiasi saja tidak cukup. Ia pun mengambil kesempatan untuk menyeret Bikan ke dalam air. Karena perusahaan saudaranya juga merupakan perusahaan farmasi yang telah ditindas oleh Bikan. Memanfaatkan kesempatan ini,
Halen Vigio akan selalu melakukan sesuatu. Tuan Halen, itu mudah, selama Anda mengirimkan informasi Anda. Saya akan mengatur seseorang segera. Weibo menjadi berita utama Baidu satu atap, dijamin akan meledakkan seluruh internet. Di ujung lain, Ruizi Savo menepuk tangannya dan berkata, baik, deposit 200.000 yuan, dan setelah selesai, akan ada 500.000 yuan lagi. Saya akan membayar semua biaya promosi selama periode tersebut. Halen Vigio tertawa. Setelah menutup telepon, Halen Vigio duduk di kursi putar, melihat pemandangan jalanan di luar jendela, dengan seringai ganas di sudut mulutnya. Era milik keluarga Vigio akan datang. Di villa, Vivian Low sedang bermain dengan ceril saat dia tiba-tiba menerima telepon dari Melanie Song. Direktur Vivian, sesuatu terjadi. Cabang asosiasi medis membatalkan izin kualifikasi perusahaan dan memerintahkan kami menghentikan produksi selama 3 bulan. Banyak obat yang kami jual dikembalikan. Masih banyak laporan palsu. Beberapa mitra telah datang ke perusahaan untuk menimbulkan masalah dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dilikuidasi. Di ujung lain telepon, Melanie Song mengatakan banyak hal sekaligus, sangat cemas, dengan menangis. Vivian Low juga terkejut, dan buru-buru menghibur, jangan khawatir. Biarkan tenang dulu, dan saya akan segera kembali ke perusahaan. Setelah menutup telepon, Vivian Low tidak sabar untuk pergi villa dengan jaket kecilnya. Di pintu, dia baru saja bertemu Aiden Enzo. Vivian, kemana kamu pergi dengan terburu-buru? Aiden Enzo bertanya pada Vivian Low dengan tergesa-gesa, dengan curiga. Sesuatu terjadi pada perusahaan. Sebelum Vivian Low bisa menjelaskan, dia pergi. Aiden Enzo mengerutkan kening, perusahaan sedang bermasalah. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.